Kurang ajar kalian memang. Al-Quran kok lintir-lintir begitu, biadab setan, anak lonte, biadab, keturunan budak, penjajah, setan alas. Terjemahan Al-Quran kok pelintir kayak begitu, biadab. Mana ada kata aku di situ, anjing? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk subscribe, like, dan juga share channel kita ini. Bagaimana aku bisa punya anak kalau aku nggak punya istri? Pertanyaan saya, apakah yang abang sembah itu juga seorang laki-laki, Bang Juma? Silakan. Iya, baik. Jadi sebenarnya di ayat suci Quran itu tidak mengatakan istri. Di Al-Quran itu mengatakan teman, sohib, rekan, mitra, sejenis, setara, sebangsa, sedara. Ya, jadi serupa. Sama seperti manusia. Laki-laki punya anak karena ada istri. Istri punya anak karena ada suami. Sementara tunggal itu tadi. Tunggal absolut. Tidak berbilang. Tidak berbangsa. Tidak berkeluarga. Tidak berketurunan. Tidak bersilsilah. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran kemudian menyanggah apa yang kemudian diajarkan oleh orang-orang di luar ajaran monoteisme. Ketika mereka mengatakan Tuhan punya opung, Tuhan punya tulang, Tuhan punya lae, itu, maka Tuhan datang kemudian memurnikan akidah itu. Apa kata Tuhan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku punya keturunan, sedangkan aku tidak punya sohib. Aku tidak punya rekan. Aku sendiri. Slot. Ada yang menemani aku. Kula tunggal yang tertandingi dan tak terbilang berbagi. Bagiku tidak ada sekutu dari Tuhan. Jadi ada lapisan-lapisan yang harus dipelajari itu dalam ilmu Tuhan, ilmu bertuhan. Tuhan paling tinggi, kemudian di bawah malaikat, di bawahnya lagi manusia, di bawahnya lagi iblis, di bawahnya lagi binatang, di bawahnya lagi tumbuhan, di bawahnya lagi benda-benda. Nah, paling tinggi Tuhan, dia cuma satu. Di bawahnya malaikat, banyak. Di bawahnya manusia, banyak. Di bawahnya setan, banyak. Di bawahnya lagi banyak-banyak. Yang paling ujung, paling tertinggi, di puncak tertinggi yang maha tinggi itu cuma satu. Tidak ada baginya teman. Tidak ada baginya laki, tidak ada baginya perempuan. Kenapa dikatakan huwa? Kul huwa. Yang merujuk kepada dimensi pemahaman kita bahwa itu adalah ruang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu identik dengan kekuatan. Penguasa. Dia adalah yang kemudian maha. Maka ketika berbicara laki-laki, tangan kanan itu adalah berbicara kemahakuasaan. Sedangkan kalau perempuan itu berbicara nuansa kelemahan. Perempuan itu lemah. Sedangkan Tuhan itu kuat. Maka untuk menyatakan keberadaannya, dia mengambil sisi kekuasaan, kekuatan yang kuat. Maka Allah menyatakan dirinya huwa, bukan hiya. Dia yang sakti, dia yang kuat, dia yang perkasa. Kalau perempuan, hiya, dia yang lemah. Seperti itu adanya. Jadi di Islam, ketika dikatakan bagaimana mungkin aku punya anak, sedangkan aku tidak punya rekan, tidak punya sahib, tidak punya sahabat, tidak punya pendamping, tidak punya sebangsa, sejenis, semisal, nggak ada. Laisa kamitslihi syai', tak ada yang semisal denganku. Makanya dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebangsa, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sesuku. Tidak ada sedesa, sekota, sekecamatan, sekebupaten, senegara dengan aku. Akulah satu-satunya tunggal absolut tak terbilang. Ayat itu justru membantah tuduhan orang-orang sebelum Islam bahwa Tuhan punya anak. Maka Tuhan, bagaimana mungkin aku punya anak? Kok aku ini tunggal? Aku mau memperanakan siapa dan aku peranakan dengan bagaimana? Aku tidak punya teman. Maka itu mustahil. Mustahil. Cukup aku menciptakan perempuan untukmu, betina untukmu. Cukup aku menciptakan itu semua sebab aku adalah maha pencipta. Aku Tuhan, aku bukan makhluk.
Maka bagiku tidak ada saingan, bagiku tidak ada pasangan. Kulan Tuhan, kul huwallahu ahad. Begitu saudaraku, silakan. Oke. Jadi menurut Bang Juma ini dia memang tidak punya rekan. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan Juma, jadi benarlah apa yang disembah si Juma adalah seorang laki-laki. Dan rekan itu pasti ditujukan kepada perempuan. Karena ada kata anak. Paradoksnya, kenapa dia harus menerangkan dan menvalidasi tentang anak? Nah, ini jawab masing-masing ya. Apa yang dituju Tuhan? Kenapa harus dia terangkan tentang anak? Jadi, aku dan Bang Juma mungkin sepakat ya, kalau Tuhan itu bukan kiasan. Tapi Tuhan itu memang nyata, bentuknya ada, materinya ada, dia bukan sekedar omon-omon, imajinasi, sugesti, dan halusinasi. Betul Bang Juma? Iya. Yes. Tuhan Kami sudah adalah sesuatu sepakat. yang absolut, Betul, konkret. absolut, dan dia ada, bukan halusinasi ya, Yes. bukan hanya kiasan. Sekarang aku mau sampaikan ke Bang Juma, beranikah Bang Juma bersepakat dengan saya? Barang siapa di antara kita yang mempersekutukan Allah, maka kita akan dijatuhkan dari langit dan disambar oleh burung. Sesuai dengan Al-Hajj ayat 31. Abang berani? Gimana? Di ayat Al-Hajj ayat 31 Bang. Surah Al-Hajj ayat 31. Dikatakan, barang siapa yang mempersekutukan Allah maka dia akan dijatuhkan dari langit dan disambar oleh burung. Saya mau minta ke abang, boleh nggak kita berdua sepakat agar kita tidak mempersekutukan Allah? Ya. Nah, kalau kita sudah sepakat, saya mau tanya, Yes. siapa yang berfirman dan yang berkata di dalam ayat ini? Allah. Oh belum. Aku mau baca dulu ayatnya. Oke. Aku menciptakan sesuatu bagimu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir, dan yang berpenyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati, memberitahukan kepadamu apa yang akan kamu makan, dan apa yang akan kamu simpan di rumahmu. Siapa yang berkata ini Bang Juma? Allah. Yes. Wow, aku. Coba. Thank you. Coba, jangan dipelintir dalilnya. Di pintir Bang, itu di Ali Imran 49. Coba. Ya. Dibaca ulang kah? Baiklah. Ada kata, Jaringan ya. aku menciptakan sesuatu bagimu. Jaringan ya. Jaringan apa nih? Halo. Ya, Jaringan saya ya. Dengar udah. Halo. Dengar kan? Jangan dipelintir terjemahannya. Tak Oh, bagus. tiba-tiba rusak jaringan kita ya. Iya. Rusak Tat, jaringan kita Tat. Jangan dipelintir terjemahannya. Tak bagus. Coba dibaca sendiri. Ali Imran ayat 49. Ya. Katanya Al-Hajj tadi. Ya udah, yang kata Bang Juma itu Allah yang ngomong, ya udah selesai lah. Lu katanya Lain. Al-Hajj tadi. Oh, Al-Hajj itu kesepakatan kami. Kami dan Bang Juma tidak akan berani mempersekutukan Allah. Karena hanya Allah lah yang memiliki untuk mencipta. Betul, Tat? Ya, silakan lanjut. Nah, jaringan saya ya teman-teman ya. Cek. Jaringan. Cek. Halo. Iya, Halo. ada kedengaran. Iya. Sudah. Cek. Oke, coba diulang tadi. Ya. Coba diulang. Sudah dengar, Bang? Halo, Bang. Halo? Udah. Sudah dengar. Jadi, Sudah.
Silakan. kita Iya. sudah sampai kepada kesepakatan bersama tidak akan mempersekutukan Allah sesuai dengan surah Al-Hajj ayat 31. Benar Bang Juma? Betul. Jangan mempersekutukan Allah. Yes. Betul benar. sekali. Yes. Terus Dan siapa yang ketahuan mempersekutukan, dia harus disambar burung ya, diberikan kepada burung. Oke. seakan-akan. Iya, iya. Jadi iya. kalau belajar terjemahan Al-Quran itu jangan kayak belajar Bible. Nanti mirip Paulus. Iya, iya, Baca Bang. kitabnya Yahudi, dipelintir-lintir kitabnya Yahudi Saya oleh cuma Paulus. baca Bang, di sini ditulis disambar burung. Tapi Nah. seakan-akan. Jadi jangan kayak Paulus lah. Jujur dong. Setuju dong, setuju. Oke, oke. Oke, jadi Jujur. kita Jangan bangkitkan kemarahan saya, Bos. Itu Al-Quran. Jangan pelintir. Itu bukan saya marah monyet. baca ayat loh. Saya marah kalau kau pelintir terjemahan Al-Quran. Tidak boleh. Oh, ini enggak dipelintir loh. Coba saya baca ya. Barang siapa Coba yang kau baca mempersekutukan, lagi. ini barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia Nah, itu ada jatuh. seakan-akan. Iya. Jadi jangan Betul, pelintir, betul, ini bukan betul sekali. Bible. Bible itu Betul. boleh dipakai nipu sedunia manusia, itu Bible boleh. Alat iblis untuk nipu manusia itu Bible. Iya. Ya, jadi jangan dipelintir. Aku nggak Oke. suka. Tapi kita harus menerima konsekuensi ini Bang Juma ya. Iya. Kita ketahuan mempersekutukan berarti kita harus siap disambar Iya, burung makanya ya. jangan sembah Yesus. Kau sudah tahu dalilnya. Kau sekutukan Yesus itu dengan Tuhan. Yesus itu anak orang. Yesus orang yang bertuhan. Iya, tapi kan saya perlu samina wa ta'na, jadi jangan senggol-senggol dong Tuhan saya. Ya, tapi kau dengar, tapi kau pelintir. Di mana? Ya tadi yang kau pelintir itu apa? Lanjut dulu. Kalau kita Lanjut dulu, ketahuan ya mempersekutukan, kita harus siap disambar burung, kan cuma itu yang aku bilang. Ya itu hukuman lah ya. Terus Ringan kok tuh. tadi lanjut lagi. Jadi pertanyaan saya Bang Juma, siapakah yang berkata di dalam ayat ini? Aku menciptakan sesuatu bagimu dari tanah, berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Ada di situ kata aku. Woi, di situ ada Lalu kata siapa aku. yang meniupnya? Ada Woi, kata aku. siapa nggak yang di situ, meniupnya? babi. Babi. Lalu siapa anjing. yang meniupnya? Woi. Ada nggak kata anjing? Lalu Setan siapa yang ini. meniupnya? Jawab. Siapa yang anjing. meniupnya di situ? Anjing. Jawab. babi, setan. Jangan maki. Kau turun kau biadab. Anjing biadab. Anak setan. Gak boleh maki dong. Siapa yang Kau meniup? biadab. Jangan begitu. Turun biadab, setan. Turun kau anjing. Mending kita perang aja. Anjing mana? Anjing bangsat. Biadab kalian itu sudah mengpakai terjemahan Al-Quran, kau rubah-rubah pula. Biadab, setan, anjing, anak lonte, anak setan. Anjing. Oh, kalian anjing, kalian pemakan anjing. Anjing. Iya. Kau jadi orang itu karena sperma anjing. Anjing anak setan. Bapakmu makan anjing, makanannya jadi sperma, jadi kau. Kurang ajar kalian memang. Al-Quran kau pelintir-pelintir begitu. Biadab, setan, anak lonte, biadab, keturunan budak, penjajah, setan alas. Kau berlembut-lembut di situ. Ini gereja setan. Terjemahan Al-Quran kau pelintir kayak begitu, biadab. Mana ada kata aku di situ anjing. Kau itu babi jadi orang. Sperma babi jadi orang kalian itu. Asal kau tahu. Munitu. Memang mamamu, bapakmu makan babi. Spermanya jadi kalian. Makanya setiap sesuatu kebenaran kalian pelintir. Kau itu anjing lu. Nah, kau yang anjing. Kau menjadi manusia itu jadi sperma babi kau. Kau kayak anjing. Kurang ajar. Diskusi. Jangan kau pelintir. Kau dihargai di sini naik di Komal umat Islam. Yang dibawa juga anjing juga. Sabar anjing. Blokir semua yang bilang sabar. Sabar. Anak lonte semua itu yang bilang sabar. Mana biadab. Al-Quran dipelintir kurang ajar. Sabar. Kau aja yang sabar. Al-Quran dipelintir. Untung jari aku bagus.
Kalau hidup di tengah-tengah saya begitu, saya penggal leher kau. Melintir ayat suci Quran lagi. Terjemahan di pelintir-pelintir. Aku meniupkan, aku menciptakan burung, tai lasso. Ngajar. Kau jangan permainkan Islam. Jangan kau senang perutmu kalau kau membahas tentang Islam. Oh, bajingan juga kau. Zaman Al-Quran kau pelintir. Kau menipu orang. Orang setengah mati siang malam memurnikan akidah. Malah kau permainkan ayat suci Quran. Kenapa tadi? Begitu kalau sperma anjing jadi manusia gitu. Ya aku pengen lihat itu kebenarannya. Coba kau baca ayatnya. Baca ayatnya. Apakah di situ Isa mengaku menghidupkan orang mati? Aku Ya, menghidupkan, aku meniupkan. ayat berapa itu? Tanya teman kau itu. Ya dia kan sudah di-kick. Gila dia. Naik kok Troy. Naik dulu Troy. Oh tuh solid. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Nah, kan ada aku itu. Kemudian aku Aku di situ atau siapa? Nanti dia ujung. Iya, dia mengatakan apa? Yesus kan, Nabi Isa kan katanya. Baca dari awal, makanya baca dari awal. Ya, dari awal ya. Pelintir. Bacakan ya. Binatang itu, binatang. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda Nah, dari mukjizat. Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dan tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Benar kan? Saya menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang. Dengan Yang- izin siapa itu? Dengan Siapa izin itu? siapa itu? Aku itu siapa? Iya, dengan seizin apa siapa itu? Iya, di situ aku siapa di situ? Iya, Nabi Isa, kenapa? Iya, itu yang pertanyaan. Yang berkata ini siapa? Iya, yang ditanyakan Troy, aku ini siapa yang di Iya, sama yang berkata itu siapa? Itu pertanyaannya. Dia Yang berkata tadi, itu siapa? dia menghilangkan dengan izin Allah. Itu. Iya, dia bertanya siapa yang ngomong di ayat ini. Dia menggiring bahwa Nabi Isa inilah Tuhan yang menghidupkan. Ini Itu loh, dia tadi maksudnya. dia bertanya siapa yang ngomong di ayat tersebut. Tadi sempat saya dengarkan pas putus-putus jaringan saya. Dia Ya, mengatakan, oke. Saya jangan, lanjutkan pertanyaannya jangan dia. menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Tuhan katanya. Maka Tuhan yang benar itu adalah siapa? Isa. Ya. Pertanyaannya, saya lanjutkan pertanyaannya dia. Siapa yang ngomong di situ? Dia ngomong di sana Allah menyampaikan dia menyampaikan, Allah menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada kami. Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu. Dihilangkan dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuat bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung. Dengan izin Allah dihapusnya. Menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan orang yang berpenyakit buras atau penyakit belang. Serta menghidupkan orang-orang mati. Dengan izin Allah dihilangkan. Itu
Jadi menggiring opini bahwa Nabi Isa menghidupkan, Nabi Isa menciptakan, Nabi Isa dan seterusnya. Dia hilangkan dari Tuhanmu dengan izin Allah dihilangkan. Habis itu dia bertanya. Kalau kita menduakan katanya, maka kita seakan-akan disambar burung. Dia menggiring supaya orang itu menyembahnya kepada Isa. Isa nanti dikatakan itu Yesus. Dari awal dia sudah melakukan penipuan di sini. Si biadab, anak Isa lonte sama tadi. Yesus beda. Memang lonte lah. Di agamamu nggak ada ajaran nikah. Ya, Isa sama Yesus itu beda atau sama? Beda, Habis beda. Ya udah gitu, ngapain kalian? beda. Saya kan. Yesus itu orang Yunani. Iya. Isa artinya- orang Yahudi. Iya, artinya kalau Tuhan kau kami itu orang menyembah Yunani. Yesus, kamu kok repot? Kalau kami menyembah Yesus, kamu kok repot? Tapi kan nggak menyembah Isa. Kita kan menyembah Yesus. Kamu kok repot? Kalau kami menyembah Yesus, kalian repot tuh kenapa? Kan kami nggak menyembah Isa. Netor Bunda. Kami menyembah Yesus Kristus, bukan menyembah Isa. Cek. Percuma. Cek. Cek. Oh, Maljuma. Artinya. Tanah Suma. Membedakan antara Isa dan Yesus, maka engkau nggak berhak untuk mengkritik Yesus Kristus karena beda Cek. dengan Monitor, cuma monitor. Bentar, Bob. Bentar. Cek, cek, cek. Waduh. Jaringan saya, Bang. Ya, kamu beli pulsa sana. Bapakmu bisa aku beli, tai, setan. Oh, mulut orang beriman, Rek. Saya bicara dengan binatang kan? Oh, wih, hebat sekali kau bisa bicara dengan binatang. Nabi kamu Oh. kalah berarti. Oh, jangan Nabi bilang. Nabi kamu Jangan dibilang. Nabi kamu gak bisa bicara dengan binatang. Kamu bisa bicara dengan Karena binatang. pada zaman nabiku nggak ada binatang kayak kau. Lah iya, kamu bisa bicara dengan binatang. Hmm. Berarti Nabi. Iya. Sama nabiku tidak ada binatang. Saya baru ketemu umatnya aja bisa bicara dengan binatang kayak kau. Kamu ya, hebat. Kamu bisa bicara dengan binatang. Kamu bisa Tuhanmu. bicara binatang hebat. Nabi kamu Kalah Tuhanmu kan? Kalah Iya. Tuhanmu. Ah, Kalah Tuhanmu. Nabi kamu kalah. Kalah Tuhanmu. Kamu kalah. Kamu Nabiku kalah masih mending. Kalah Tuhanmu. Wah, itu yang panas Iya, tuh. hebat kamu. Tuhanmu kalah. Iya, kamu hebat. Nabi kamu lu kalah. Allah. Kamu bisa bicara dengan binatang. Nabi kamu bisa bicara dengan binatang. Udah. Kalau kamu Hebat. diskusi dengan baik, anjing. Kau Hebat. diskusi dengan baik. Hebat sekali kamu. Kau turun. Semangat Zuma. Anak lonte, Semangat, turun. Zuma. Hebat sekali kau. Mampus. Kau datang pelintir ayat suci Quran. Selamat pagi, Bang Cuma. Pagi saudara Tuhannya Kristen. Apa kabar? Lama nggak ngobrol kita. Baik Bang, baik. Cuman orang-orang Kristen pemakan babi anak lonte yang bikin jengkel saya. sabar. Bang Cuma harus sabar. Kalau Saya udah menghadapi sabar mereka. Bang, tapi menghadapi binatang Ya. memang begitu. Iya. Bawa ayat suci Quran, dia pelintir, kan biadab. Iya, kalau menurut hemat saya seharusnya memang begitu. Kalau memang tidak memahami ya jangan buka mulut, Pak. Kalau kamu nggak memahami Al-Quran ya jangan bahas Al-Quran. Makanya saya nggak pernah bahas Al-Quran karena saya tidak memahaminya. Saya sadar diri. Gitu loh, Pak Cuma. Si tadi tanya gitu, aku ini siapa di dalam ayat ini? Dia kan tanya. Iya. Yang wajib menjawab ya yang memahami Al-Quran kan, yaitu Zuma. Iya. Tapi di Zuma ini malah marah gitu. Dia simpulkan tadi, kita udah sampai pada kesimpulan kan, siapa yang ada di situ, kan kesebut Nabi Isa. Iya kan? Nah, apa yang dikatakan? Dia simpulkan bahwa Tuhan yang menciptakan itu Nabi Isa. Jangan kau sekutukan Nabi Isa. Nabi Isa satu-satunya Tuhan, kata dia.
Mengapa Apa orang Isa kita dan itu? Yesus itu sama? Makanya aku tanya, apakah Isa dan Yesus itu Beda, Kalau beda beda. berarti Isa itu bukan Yesus gitu loh, Yuma. Beda. Tapi dia mengarahkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan katanya. Jangan kau sekutukan Nabi Isa. Kalau kau sekutukan Nabi Isa, nanti kau disambar burung. Silakan, Heriana. Selamat siang, Heriana. Jadi dia menggiring opini, kita sepakat kalau Nabi Isa itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Aku di lapangan ini makanannya. Ini Bang Juma nggak makan babi, vegetarian. Mantap, mantap, mantap. Loh, masih di tempat olahraga. Apa ini? Ya, lanjut dulu ya. Aku mau ke rumah. Oke. Heriana. Aku mau ke rumah, bro. Ya silakan, pulang dulu. Rame, di mute. Siap. Ayo bahas tema. Silakan, Gurunda. Tuhan mati nebus dosa. Ya, silakan OT-nya dinaikkan dulu. Jaringan saya kok tiba-tiba error gitu. Sabar ya. Di gunung, Gurunda. Masih. Oh. Dengaran nggak suara saya? Kedengaran. Iya. Jadi pola ini yang harus dicari dan diselesaikan oleh saudara kami Kristen. Yang pertama adalah bagaimana Kristen itu bisa selamat dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada di Bible. Jangan memelintir jadi terjemahan Al-Quran untuk menipu dan menyesatkan manusia. Saya tidak suka. Saya orangnya paling hormat pada kalian. Tapi kalau kalian mencoba untuk melakukan penipuan dengan melintir terjemahan Al-Quran, kau jadi musuh besar saya. Segala upaya dari mulut saya akan terlontar keluar, peduli saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai tema yang ada, saya belum pernah menemukan di dalam agama Yahudi penebusan itu dengan menggunakan darah manusia. Apalagi darah Tuhan. Ini yang perlu disadari oleh saudara Kristen. Polanya di mana? Yesus itu firman. Sederhananya Yesus itu firman. Di mana firman itu adalah Bapa. Bapa itu sendiri. Theos itu sendiri. Si Bapa turun ke bumi. Menjadi manusia. Mengambil rupa manusia. Jadi yang manusia melata di bumi yang puasa 40 hari 40 malam ini. Itu adalah si Bapa. Yang turun bersandiwara menjadi manusia. Lalu mati. Nebus dosa. Berarti di Kristen polanya adalah Tuhannya mati nebus dosa. Tuhannya mati nebus dosa. Nah, pola di dalam agama Yahudi sebagai sumber satu-satunya perjanjian lama itu di mana? Di dalam kitabnya Yahudi ada pengajaran bahwa Tuhannya mereka turun mati dibunuh manusia untuk nebus dosa manusia. Sedangkan yang ada di dalam ajaran Yahudi, binatang yang menjadi korban penebus dosa. Dari mana polanya Kristen? Kok Tuhannya yang turun untuk mati? Nebus dosa. Ini ajaran dari mana diterima Kristen ini yang begini ini? Ya mungkin seperti itu. Kristen yang hebat, silakan naik. Silakan. Sederhananya aja cuma ketika Yesus Kristus ini datang, maka dia ini menjadi sebuah ajaran yang baru gitu loh. Benar nggak?
mengganti atau menggenapi dari ajaran yang lama. Maka yang dipakai adalah sebuah ajaran yang baru ini. Itulah fungsi diturunkan utusan. Kan begitu. Benar nggak? Oke, aku bacakan di Wahyu ya. Kami itu dulu. Jadi yang saya katakan tadi, Kristen ini mendapatkan ilmu dari mana? Kok bisa-bisanya Tuhan yang mati untuk nebus dosa orang-orang Kristen? Kalian itu tidak jengkel sama para pembunuh. Kalian itu sayang kepada mereka para pesina. Sayang mereka dengan pemburit. Dan sayang dengan orang-orang yang memperkosa ibu kandungnya. Kalian sayang dengan anak-anak yang kemudian membunuh orang tuanya. Sampai Tuhan harus turun untuk melegalkan, menghapuskan dosa-dosa biadab mereka itu. Ini ajaran dari mana? Mereka yang membunuh ibu kandung, mereka yang memperkosa anak kandung, mereka yang memperkosa saudara kandung, mereka yang membunuh ibunya, anaknya, harus diampuni masuk surga. Celakanya Tuhannya sendiri yang harus turun bunuh diri, mati, untuk mereka para pelaku dosa ini. Di mana nurani kalian coba? Naluri kemanusiaan kalian itu di mana? Ada seorang ayah memperkosa ibunya, dosanya diampuni dengan cara Tuhannya datang bunuh diri. Di mana itu polanya? Coba. Ketika ada orang membunuh anak kandungnya, sebelum dibunuh anak kandungnya, dia memperkosa dulu sampai anaknya mati. Lalu, demi untuk menyelamatkan pemerkosa ini, Tuhan kau turun. Mati di atas salib tuh. Untuk apa kau mati, wahai Yesus? Aku ingin mengampuni dosa orang tadi yang memperkosa anaknya sampai meninggal. Tuhan biadab. Hanya dengan mengatakan aku percaya Yesus, dosa memperkosa anak kandung sampai mati itu diampuni gitu. Hebat kali agama kau ini. Ajaran apa itu? Ajaran pemalas. Itu namanya Apa? Kasih. Kemurahan Tuhan. Matamu. Ya udah, kau itu. perkosa aja semua orang. Aduh. Perkosa semua orang. Habis itu kau percaya Yesus Tuhan. Hapus Dia itu dosamu. untuk para pendosa, bukan para orang saleh. Ya itu dia maksudku. Orang yang memperkosa ibu kandungnya. Orang yang memperkosa ibu kandungnya. Memperkosa ibu kandung. Lalu mati ibu kandungnya. Bapaknya marah. Digorok juga bapaknya. Lalu pamannya marah. Digorok juga pamannya. Saudara-saudara yang lain marah. Digorok semua satu-satu. Dapatlah lagi perempuan saudara kandungnya. Diperkosa juga tuh. Nah, lalu percaya Yesus. Dosanya ditebus gitu. Dengan Tuhan mati di atas salib. Aku mati gara-gara dosa lo gitu maksudnya. Kenapa kau turun ke bumi Tuhan? Aku maha pengasih. Terus aku turun ke sini. Kenapa? Aku kasihan sama hambaku yang habis memperkosa ibunya. Untuk apa? Aku mau nebus dia dengan cara apa? Bunuhlah aku. Bunuh aku cepat. Kenapa bisa kau harus dibunuh? Aku ingin menebus dosanya. Hambaku yang si fulan itu yang memperkosa ibu kandungnya. Supaya cepat-cepat dia diampuni. Agama apa ini? Sehingga melegalkan semua penganutnya untuk melakukan maksiat apapun. Menggampangkan, sombong. Wah, kami ada penebus, bos. Yang lain dipandang rendah karena mereka punya penebus. Pengecut. Dia yang melakukan, Tuhan pula yang harus nebus. Harusnya kalau merasa berdosa datang kepada Tuhan, memohon, sujud. Beribadah kepadanya. Jangan Tuhan yang datang ke bumi menghancurkan dirinya sendiri. Mati di atas tiang salib. Ajaran dari mana ini? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Coba. Aku tanyalah dulu kau, Bob. Orang-orang yang memperkosa ibu kandungnya, anak kandungnya.
Karena ibunya teriak di goroknya ibunya. Percaya Yesus, dosanya itu dihapus. Dosa memperkaos ibu kandung, membunuh ibu kandungnya itu dihapus. Syaratnya harus tobatan di akhir ya. Kalau dia Jadi ikut-ikutan Islam. ini antara orang yang sudah mengenal atau belum nih. Kenapa bertobat kayak Islam? Kalau orang yang belum mengenal nih, belum beriman nih. Yang saya tanya, di akhirnya yang harus bertobat untuk kok jadi percaya Yesus Kristus. Islam? Terus itu Iya. apa? Untuk Kalau apa Tuhan orang mau yang sudah datang bunuh percaya diri? seperti Bu Karyana nih. Terus itu apa dia datang bunuh diri? Kalau ternyata dosanya ditebus setelah dia bertobat, kuclok. Kenapa harus pagan dulu? Seperti Bu Karyana ini sudah percaya Menjadi ya. pagan Dia dulu, bukan habis itu menjadi muslim kemaksiatan. bertobat. Aduh, debat orang ini. Aku tanya, apa fungsinya Yesus mati di atas tiang salib bagi orang yang tadi memperkosa ibunya? Apa fungsinya? Harus bertobat lagi. Matamu. Kalau dia sudah percaya nih melakukan Ini yang betul. enggak, pertanyaannya kamu ini orang yang sudah percaya atau belum? Loh, dia percaya Yesus turun nebus dosanya, mati di atas tiang Percaya. salib. Dosanya Nah, ini ditebus. para pengikut Yesus ya yang melakukan kejahatan. Di dalam Paulus Dia surat Paulus menyatakan memperkaos ibunya sampai dia bunuh ibunya. Lalu percaya Yesus turun mati untuk dosanya. Jadi Yesus turun mati di atas salib untuk menebus dosa pemerkaos tadi. Begitu kan? Oke, aku jawab ya melalui suratnya Paulus yang begini. Kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus lalu dia jatuh dalam kejahatan, maka dia itu lupa atas penyaliban. Nah, ketika orang yang percaya dia ingat, tetapi dalam keadaan melakukan kejahatan, berarti dia lupa akan tentang penebusan ketika dosa dia itu. ingat, Gitu. ketika dia ingat bahwa Yesus pernah mati untuk Kalau dia ingat, Yuma, seseorang yang mengingat Yesus Kristus dan tidak terantuk batu, itu tubuhnya adalah tubuh Yesus. Bagaimana mungkin dia menggunakan kehendak tubuh Yesus Kristus ini untuk kejahatan? Maka roh orang yang memperkaos ibu kandung, anak kandung, dibunuh ibunya, dibunuh anaknya, dosanya ditebus di atas salib. Untuk itulah Yesus datang aku gitu. Jawab yang pakai ayat yang begini. Untuk itu Yesus datang gitu. Kenapa kau datang Tuhan? Aku kasihan sama yang memperkaos anaknya, sama ibunya, makanya aku datang untuk mati demi mereka, demi dia. Begitu dalam agamamu. Tuhanmu datang bunuh dirinya melalui tangan manusia supaya dosa orang yang memperkaos ibu yang tadi itu dihapus, gitu maksudnya. Tuhanmu nggak mengatakan pezina di dalam surat Paulus ini dicontohkan menzinai mertuanya ya. Ini tubuhnya dikasihkan ke iblis sementara ruhnya masih dirangkul Allah gitu. Ya, maksud saya fungsi darah Yesus di situ bagi yang memperkaos ibunya apa? Iya, ruhnya masih dirangkul gitu. Dia percaya Yesus. Pezina ya. Dia percaya Yesus. Tubuhnya diserahkan ke iblis. Dia percaya Yesus lalu memperkaos. Ya ini contohnya. Pelaku pezina. Lalu memperkaos ibu kandung lagi sampai dibunuh. Fungsi darah Yesus untuk dia apa? Tidak ada pertobatan yang ujuk-ujuk, Bang Juma. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Masih ada dibarengi dengan dibarengi dengan perbuatan. Jadi masih ada pertobatan. Oh, gini. Itu. Jadi fungsi darah Yesus apa? Ya. Dosa yang berat, dosa yang kecil, nggak sama cara pertobatannya bagaimana. Kalau pembunuh keras kakap, ya kos harga sebuah dosa beda, Bang Zuma. Jadi darah Yesus nggak berfungsi bagi dia? Ya nggak berfungsi kalau dia nggak bertobat. Tapi dibarengi dengan mana mungkin pembunuh bisa bertobat? Itu bertobat? Mungkin. Jadi fungsi kematian Yesus apa? Sulit pembunuh bisa bertobat. Iya. Gimana ini? Apa jadi dosa Karyana? Gimana sih? Ujung-ujungnya kok jadi ke Islam? Tidak ada dosa yang gratis. Lah, itu nggak ada dosa yang gratis.
Jadi fungsi kematian Yesus di salib itu buat apa? Dia akan menderita selama di bumi, termasuk juga ya Hei, nabi-nabi zaman dahulu. Nah, termasuk juga dosa-dosa yang ditanggung oleh rasul-rasul mereka mati syahid, mati martir. hei, Itu akibat dosa mereka yang selama itu. Ibu Karyana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan Kristus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Betul, betul. Ini Karyana. Korintus 5 Karyana. Berarti dosa orang yang memperkaos Baca. ibu kandungnya tadi itu dihapus dengan darah Yesus. Tidak ada penghapusan, Bang Juma. Ada kronologis, ada mekanisme. Diampuni iya, dihapus tidak. Diampuni kok dihapus tidak? Gimana ceritanya nih? Ada kronologi. Wow, diampuni dihapus tidak? Gimana? Iya. Aku mengampuni Contoh, utang-utangmu, Bang Juma tapi aku tidak hapus. memaki-maki aku. Contoh Bang Juma bergantian dong. Bang Juma memaki-maki aku, udah aku ampuni. Apakah dosaku itu sudah langsung dihapus? Tidak. Itu dicatat Tuhan di surga. Bang Juma punya dosa memaki-maki aku dicatat. Emangnya catatan Tuhan kayak catatan manusia? Sekarang permasalahannya darah Yesus loh, darah Yesus. Fungsi darah Yesus dengan tragedi itu apa? Saya maki. Oke. Harus dari awal Bang Juma. Bagaimana dulu awalnya? Gak bisa ujuk-ujuk dijambak di tengah. Gak bisa. Bagaimana? Bagaimana dulu? Yesus ini datang ke bumi mati untuk apa rupanya? Asal mula dosa tahu nggak? Walah. Jadi kenapa lari ke sana ya? Iya, asal mula dosa apa? Itu dulu. Orang Kristen ini kan sudah bukan hamba Tuhan, mereka anak Tuhan. Setelah dosa-dosa mereka sudah dihapuskan, mereka orang suci, orang kudus Kristen itu. Salah Bang Juma. Kristen nggak semua Tuhan. Katanya sih. Nah sekarang kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 2, ya 1 Yohanes 2 kan ya. Data 1, data 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus Kristus adalah pendamaian untuk semua dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Dalil itu menggambarkan apa? Ya, itulah Injil kabar baik. Itu kabar baik. Sudah selesai. Jadi yang tadi memperkaos ibunya tanpa syarat apapun, percaya kepada Yesus sebagai pendamai pengantara kepada Bapa, maka dosa-dosa pelaku tadi dihapuskan, bahkan bukan cuma itu, bahkan seluruh dosa dunia. Sudah, saatnya kita hidup ala binatang, apalagi. Udah nggak usah lagi kan, kita bukan hamba Tuhan lagi kan, kita anak Tuhan kan, kita pewaris surga. Yuk, maksiat yuk. Makanya kalau di barat, di gereja itu ada yang cukur bulu jambut. Ada yang bikin gereja khusus gay. Di Indonesia ini aja ya, orang-orang Kristen itu alim-alim. Orang Kristen di luar sana, aduh, udahlah bos. Hanya jadikan sebagai rutinitas harian ajanya itu. Memangnya siapa yang pernah memperkosa ibunya sendiri, Bang?
Lah, ini contoh dosa dunia. Dosa dunia itu apa? Memperkosa ibu, memperkosa anak, memperkosa kambing, sapi. Dosa dunia, segala sesuatu yang tercemar, yang mencemarkan diri dan mencemarkan orang itu dosa dunia. Semua maksiat itu dosa dunia. Jadi nggak perlu lagi tanya, siapa itu keadaan manusia. Tidak ada wanita, lubang pintu pun jadi. Itu fakta real. Apalagi iblis. Yesus kepada iblis. Iya, iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Kristen harus diserahkan ke iblis dulu kan? Iya, bagi pelaku pelanggaran berat ya. Seperti pencabulan, pembunuhan. Diserahkan ke iblis dulu dalam nama Yesus. Wahai iblis, pelaku pelanggaran berat. Wahai iblis, ini aku serahkan dalam nama Yesus untukmu. Coba ke obok-obok dia, si Bob, iblis, obok-obok dia, supaya nanti dia diselamatkan. Halo. Ya, silakan. Bang, saya ibadah zuhur dulu sebentar. 15 menit. Ya, assalamualaikum. Bang Wan. Waalaikumsalam. Iya Bang Wan. Baik Bang. Oke. Boleh teman-teman 15 menit. Boleh Bang. Biar aku sama Abang. Ya, RRQ. Kenapa RRQ? Enggak, biar abang itu aja yang bercakapan sama aku. Gini Bang, ibadah Bang, cuma ibadah 15 menit lah dulu. Ya oke, kita tunggu lah. Aku tunggu kok. Kita tunggu ya, standby sini ya. Sambil menunggu, sambil tapping dong. Ya. Saya ulang ke. Ya, saya pulang sambil tetap layar teman-teman ya aku posting ulang. Kemudian di-share, dibagi-bagi ke teman-teman. Jangan lupa juga absen loforennya teman-teman ya. Ya, jadi kita tak payah tantrum, tidak usah panas apa semua ya, Bob Chen. Ada si Masaha. Ya, aku jelaskan dulu, Wan, tentang ayat-ayat penubusan saya. Sebentar, Bob. Ini Liz King ini Kristen apa? Liz King, selamat siang Liz King. Siapa Bang? Enggak, Liz King di bawah. Liz King. Kalau ngomong saya turunkan ya. Ya, Bang Baal, monitor Bang Baal. Dia lagi lalat itu Pak Al. Baal, monitor. Diam dulu Bob. Ayo si Bob ini ya. Bang Bal. Oke, lanjut. Ya, apa kan kamu jalan? Silakan Bob. Oke, tentang ayat-ayat pilihan tentang penebusan dosa. Pertama di Efesus 1:7. Di dalam Dia kita memperoleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau di Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita lari ke Matius 26:8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di Kolose 1:14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa kita. Nah, sudah jelaskan bahwa di Bible ini, perjanjian baru ya, ini emang Yesus Kristus disalib, salah satu diantaranya adalah untuk penebusan dosa umat manusia, gitu. Bagi yang percaya kepada namanya. Iya, Bob, kalau misalnya dosamu sudah ditebus, gitu Bob, ngapain kalau harus ini beribadah lagi kan gitu kan, maksudnya gitu. Maka aku akan berarti segala bentuk pelanggaran, segala bentuk larangan itu kan harus diterobos semuanya, Bob. Kau boleh berzina, kau boleh membunuh kan gitu kan. Loh, siapa yang bilang begitu?
Loh, itu kan Yesus Kristus menyatakan begini, jangan kau kira penggenapanku ini seperti meringankan. Contoh seperti ini, jika di hukum Torah, bagi pelaku hukum berat adalah pembunuhan, yaitu pembunuh harus dibunuh. Maka di dalam hukumku, bagi siapa saja yang sebentar, ini hukum yang digenapi Yesus loh. Kalau aku karena penyalipan. Paulus bukan gitu. Ini mau menang sendiri ini. Aduh, kau itu. Coba Masaha dulu, Masaha. Silakan Masaha. Kasih kesempatan ke Masaha. Masaha, silakan Masaha. Masaha, Anda gembala. Gimana konsep di kekristenan, Masaha? Tuhan mati untuk menembus dosa, turun ke dunia lalu dibunuh oleh umat, oleh ciptaannya untuk menembus dosa. Gimana itu? Silakan, Masaha. Nggak ada suara Masaha. Masaha. Silakan, yang teman-teman Kristen yang ada di atas. Itu yang mati di kayu salib itu Tuhan kan? Menurut keyakinan umat Kristen kan gitu kan? Tidak mungkin seorang manusia itu bisa menebus dosa. Yang bisa melakukan pengampunan atau penebusan dosa adalah hanya ilah, hanya keilahian. Begitu. Ini di dalam catatan Ananatius. Yang Iya Bob, sudah tahu Bob. Terus kenapa ngapain itu Tuhan itu turun ke bumi hanya untuk menebus dosa? Cukup dosa dengan cara bertobat Bob. Gimana sih? Di antara lain kematian di kayu salib ini adalah simbol perdamaian, lambang perdamaian, yaitu mendamaikan antara orang yang jauh dan dekat. Orang yang jauh ini siapa? Yaitu non-Israel. Berarti darah Yesus itu udah nggak berlaku lagi, Bob. Pada waktu itu non-Israel ini kan nggak punya sesembahan yang benar nih seperti orang Yahudi. Kalau mereka ikut Yahudi nggak boleh karena mereka ini bukan darah dari Israel. Lalu solusi bagi mereka ini apa? Yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, yaitu simbol perdamaian. Yang dulu jauh sekarang jadi dekat dan menjadi keluarga, sama satu sesembahan. Yang jauh ini boleh menyembah Tuhannya Yahweh sekarang melalui apa? Yaitu melalui penyaliban Yesus Kristus, yaitu simbol perdamaian. Begitu Bang Arif. Lo iya, berarti penebusan itu gak berlaku lagi, Bob. Darah Tuhanmu itu gak berlaku lagi, Bob. Gimana sih kau, Bob? Gak berlaku di mana? Itu kan sudah ditebus dengan darah. Aku bacakan lagi. Di antara dari peristiwa penyaliban itu, hikmah yang kita ambil adalah seseorang akan dibangkitkan lagi setelah kematian. Karena Paulus menyatakan, jika tidak ada kebangkitan, aku nggak akan beritakan ajaran Injil ini. Ngapain? Ya kalau semua manusia pada akhirnya mati untuk selamanya, ya makan-makan aja, minum-minum aja. Seks di Kolosium aja gitu. Tetapi karena adanya kebangkitan, hati-hati loh bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan dan penghakiman. Begitu loh. Maka jangan enak-enak hidup ini. Begitu Bang Ali, itu maknanya. Silakan, apa lagi? Iya, Bob. Waduh. Ya makanya setelah penebusan dosa. Oh iya, silakan Pak Guru. Kalau Pak Guru ini, Bob, ini malah menyangkal etis Yesus punya Tuhan, Bob. Oh itu. Kok lama kali Bang ini? Iya lo masih beribadah kok. Silakan kalau Anda mau menanggapi tentang tema ini. Aku nggak mau bicara kecuali sama Bang Bambang ini di atas. Jadi biar aku menjelaskan gimana Kristen itu kenapa mereka percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana? Anda Katolik atau Protestan? Katolik.
Katolik. Iya, Tuhan yang mana yang Anda sembah, percaya, yang Anda percayai? Silakan. Jadi gini Bang Hosin ya. Iya, silakan. Satu dulu, sebenarnya di agama Kristen itu dilarang memperdebatkan agama. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kamu punya Tuhan dan aku punya Tuhan. Dan yang ketiganya, tidak boleh dibanding-bandingkan agama Kristen dengan agama orang lain. Oke. Coba kita data dulu. Di mana umat Kristen itu dilarang memperdebatkan agama? Di mana datanya? Silakan. Kan Pak Yesus itu menghujat. Silakan. Kalau bicara itu jangan dipotong-potong macam anak-anak kita. Jadi kalau kau ngomong, aku dengarkan. Kalau aku ngomong sebelum putus, jangan kau potong. Bukan begitu ya Rekio, itu maksudnya yang Ustaz Arif itu sebagai host itu. Kalau kau bicara pakai data. Iya data. Aku kasih tahu. Belum putus sama aku udah dipotong itu. Oke, sudah. Teruskan. Nah, yang pertama, kenapa orang Kristen percaya kepada Tuhan Kristus? Karena cuma Dia yang pertama itu dia turun ke dunia itu tidak seperti orang lain yang harus melahirkan. Dia itu dari Roh Kudus. Dan yang kedua, memang Yesus sudah dilahirkan. Sebentar dulu, saya konfirmasi dulu. Memang Yesus sudah dilahirkan. Ya ampun, inilah orang yang seperti inilah yang tidak bisa diajak kompromi. Enggak, saya hanya bertanya dulu. Waduh, emang Yesus tidak dilahirkan? Kau dengarkan dulu. Ya, silakan. Nah, yang ku bilang tadi, tidak seperti orang lain, harus dulu bersetubuh dengan orang baru dia dilahirkan. Kalau Yesus Kristus, dia itu datang sendiri di perut Maria tanpa melakukan. Itu yang pertama ya. Iya, prosesnya itu kan dalam kandungan kan? Dalam kandungan. Kau dengarkan dulu. Iya, Bunda Maria itu hamil, Bunda Maria itu mengandung, kemudian melahirkan. Apakah yang dilahirkan itu Tuhan apa manusia? Kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Dia melahirkan Tuhan. Bunda Maria melahirkan Tuhan, itu. Iya. Itu Maria itu sebenarnya bukan ibunya. Kenapa aku bilang ibunya? Karena cuma itu alat. Kalau dia tiba-tiba ada di dunia ini, aku nggak kayak kita. Dari mana orang ini? Dari mana penyelamat ini? Kok tiba-tiba nggak ada asal? Makanya dijadikan Maria itu suatu alat. Kau dengarkan ya. Dan yang kedua, ada dulu yang kutanya sama kamu. Agama Kristen yang ada di dunia ini, agama apa yang pertama yang ada di dunia ini? Agama Kristen atau agama Muslim? Coba kau jawab. Yahudi. Agama Hindu lah yang pertama. Nah, baru muncul abad ke-1. Waduh. Coba kau lihat dulu. Emang Kristen itu agama? Wah, Kristen itu agama. Agama Kristen itu? Iya, agama Kristen. Coba Anda tanya di mana Kristen itu agama. Silakan. Nggak ada datanya itu. Ya selesai lah, kalau ada data selesai. Gimana sih? Aduh, ini mau lawan Bang Zuma ini. Kalian ini tidak mau kalah. Kenapa aku bilang? Karena kerjaan kalian itu cuma menjelek-jelekan agama orang. Dan kalian tidak ngaca. Kalian ngaca diri kalian. Itu Kristen tidak ngaca. Kau naik ke komal Islam, seakan-akan Islam itu penghujat. Kau lupa ke RK, kau lupa ke Edis bagaimana. Sepatutnya kau naik di rumah itu dan kau nasihatkan mereka bahwa Kristen itu melarang memperdebatkan ajaran agama orang lain. Ya,
Makanya aku jelaskan samamu. Coba gini, Erki. Coba sebentar dulu, Erki. Coba dengarkan dulu, Erki. Anda tadi bilang bahwa Yesus hanya bukan dilahirkan, tetapi Maria hanya perantara, kan gitu kan? Hanya anak. Tetapi kenapa Yesus masih membutuhkan tetek Maria? Nanti MC. Kenapa? Ayo, masih menyusui. Oke, tunggu banyak. Udah, jangan dipotong-potong ya. Ya, Kalau silakan. Ya, silakan. Kalau aku bicara, aku diam. Jadi tolong jangan dipotong-potong. Aku udah di sini. Nah. Silakan RQ. Ya, silakan. Ini sudah ada Gurun Dayo. Oke, Bang Assalamualaikum Bang Andi. Zuma. Tadi yang abang motor. Apa? Yang saya persoalkan kalian itu, Silakan lanjut diskusinya. suara saya kedengaran kan? Kedengaran bagi Gurun Dayo. Sangat ganteng. Oke, baik. Sip, 86. Jadi bahasan kita ini terkait dengan saudara-saudara Kristen harus memahami pola keagamaan yang Anda anut. Itu dulu. Bahwa Kristen ini mengikuti sosok roh. Sosok roh yang diikuti oleh orang Kristen menghantarkan orang Kristen itu tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhan. Karena mereka mengikuti sosok roh. Ada roh yang menjadi penonton orang-orang Kristen. Yang menghantarkan mereka tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kristen itu mengaku sebagai anak Tuhan. Sehingga legalitas datang dari roh tersebut dengan mengatakan bahwa segala rutinitas Kristen yang terkait dengan pelanggaran hukum Tuhan itu sudah ditebus oleh roh tadi. Contoh, saya kasih dalil. Tolong dicatat. Di dalam Galatia 5:18. Apa yang dicanangkan oleh roh tersebut melalui nabinya Paulus, rasulnya Paulus. Dia mengatakan begini, akan tetapi jikalau kau memberi dirimu dipimpin oleh pneuma, hantu, atau roh, pneuma. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh hantu atau roh atau pneuma dalam bahasa Yunani, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan. Kau hidup di bawah hukum roh tadi. Roh yang memimpin kalian. Roh, makhluk asing, makhluk halus. Yang memimpin kalian untuk tidak tunduk kepada Tuhan lagi. Tuhan datang mengabarkan hukum Torah agar manusia tunduk kepada hukumnya. Tapi kata pendiri agama saudara, bila mana dirimu kau berikan untuk dipimpin oleh pneuma, si roh tadi, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah, hukum Tuhan. Makanya Kristen, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, semuanya itu kenapa? Karena mereka kemudian mengikuti instruksi dipimpin oleh pneuma. Maka hari Minggu mereka kompak beribadah kepada pneuma tersebut dalam nama Yesus. Kalian bukan anak Tuhan kan? Kalian bukan hamba Tuhan kan? Sorry, kalian bukan hamba Tuhan. Kalian anak-anak Tuhan. Kalian pewaris surga. Katanya. Lalu kenapa kalian beribadah Minggu? Siapa yang kalian sembah di situ? Ya roh itu, bukan Tuhan. Kalian penyembah roh, bukan penyembah Tuhan. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu pencipta roh. Catat itu. Jadi saya simpulkan, Kristen itu adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh roh, pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Sehingga mereka orang Kristen tidak lagi tunduk di bawah hukum Torah. Paham sampai itu? Ya, silakan. Jadi dasarkan dulu satu-satu aku penjelaskan samamu ya. Dari mana kau tahu orang Kristen itu tidak bersunat? Dari dalil kitabnya. Galatia 2.
Galatia 5 nomor 2. Oke, jadi gini. Hmm. Orang Kristen itu menurut aku dan tertulis juga di Alkitab, orang Kristen itu bersunat. Berarti dia melanggar. Dan aku pun bersunat. Berarti kamu melanggar. Ya, kok melanggar? Dalil, kubacakan samamu. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Tidak akan berguna bagimu. Sekali Itu- lagi. Jadi Coba. gini. Jadi Sekali gini. lagi. Aku katakan kepadamu, setiap manusia yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Torah. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Torah. Kamu hidup di luar kasih karunia. Selesai. Oke, udah sampai. Ya, Oke. Yang kamu baca-bacakan itu adalah perjanjian lama. perjanjian baru kucluk kau. Hah? Belajar dari mana? roh. Makanya jangan mau dipimpin oleh roh. Galatia 5 itu perjanjian baru. Perjanjian Oke. Paulus dengan roh yang datang kepadanya, yang bertanduk tinggi bermata tinggi yang kau sembah di gereja itu. Catat. Jangan cuma kamu yang banyak bicara aja. Jangan cuma kamu yang banyak bicara aja. Kau kasih kesempatan sama orang. Kau mengatakan itu Hah? perjanjian lama tadi, kau nggak malu? Hah? Kau dengarkan dulu, anjing. Jangan kau emosi tanpa dasar. Saya tidak memelintir. Saya membacakan dalilmu. Kristen itu pengikut roh. Dalil Galatia 5:18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, roh itu apa bahasa Yunaninya? Pneuma, artinya apa? Setan. Malu kau kan? Makanya kau makan babi, makanya kau tidak bersunat, makanya kau nyembah Kristus karena kau mengikuti roh yang adalah setan. Siapa yang bicara? Dalil Galatia 5:18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh setan, pneuma, hantu, maka kau tidak akan tunduk di bawah hukum Tuhan. Orang Kristen tunduk nggak di bawah hukum Tuhan? Kalau tunduk berarti Kristen hamba Tuhan. Tapi kan faktanya kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak Tuhan kan? Iya kan? Anak Tuhan enggak kalian? Aku dulu. Anak Tuhan enggak kalian? Jangan cuma kau aja yang bicara. Aku bertanya Orang. untuk memberikan ruang kepada kau bicara. Anak Tuhan enggak kalian? Kamu ini maunya pribadi lagi. tidak mau berhenti. Jadi makanya kamu itu ngomong asal ceplos-ceplos. Kau yang ceplos kau katakan Galatia perjanjian lama kucluk. Dasar kau. Kalau makan itu tusuk gigi jangan ikut dikunyah. Jangan ditelan. Kau Berarti bukan gini jangan aja, diminum. Inilah akibatnya. Gini aja, Bang. Abang di mana sekarang? Aku di Indonesia. Biar aku kasih semamu. Apa itu? Biar kita ketemu berdua. Di mana kamu sekarang? Mau ngapain? Mau disunat? Aku siapkan kapak kalau mau disunat. Udah, kau masuk tema. Galatia 5:18, jikalau kau berikan dirimu untuk dipimpin roh, ini pembuktian di lapangan ya. Siapa yang memimpin kamu ke gereja hari Minggu? Jawab, Tuhan atau roh tadi? Tuhan. Di mana Tuhan berfirman hari Minggu ibadah? Ada. Di mana? Dia bilang. Jadi dia bilang kayak gitu. Karena dia bilang di Alkitab kayak gini. Kau gunakanlah waktu yang 6 hari. Dan gunakanlah hari Sabat itu pada Sabat hari apa? kau menyembah. Sabat hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Jangan bikin malu lah. Sabat itu dari bahasa nih, sabat tuh Sabtu. Sabtu. Sabat itu Sabtu. Sabtu. Bukan Minggu. Minggu itu Kiriaki, dewa matahari, katanya hari. Sabat itu dari bahasa Yunani, Sabato. Sabaton, betul.
Oke lah. Oke, ini hari Minggu. Saya juga udah pergi agak malu dia. Berdua. Sabar malu dia. Oh, sebenarnya gini, kalaupun dia Kristen, ya kalau dia salah, ya saya katakan salah kan. Itu, jadi memang gini, kadang orang-orang yang masuk TikTok ini, kadang asal enaknya aja bicara, dikiranya orang Muslim juga nggak tahu kan, kalau etimologi bahasa itu kan. Jadi kadang memang kasihan, kadang jadi Muslim yang lebih tahu tentang Kristen kan. Sama lah kayak siapa kemarin si Paro sama si anak Batak itu kan debat, kami tonton sudah banyak yang menonton. Ya ketiga itu ya ada yang salah dia sampaikan oleh si anak Batak, ya kan, si Paro tertawa. Jadi saya luruskan, justru si anak Batak merasa paling benar. Aduh, aku bukan membelanya si Paro Sani, saya bilang, cuman memang salah itu bro, saya bilang gitu kan, ketika dia bernarasi kayaknya kemarin itu mengenai apa? Bro, tanggapi dulu. Dia bilang tadi tulisan Paulus katanya perjanjian lama. Tanggapi dulu tuh. Enggak lah, Rasul Paulus itu hadir setelah Yesus, setelah apa? Kan gini, di zaman Yesus Kristus saja, waktu Yesus ada, Rasul Paulus belum ada. Gitu. Jadi artinya Rasul Paulus ini kan rasul di luar murid-murid Tuhan Yesus. Paulus ini aja bukan murid Tuhan Yesus dia. Dia kan hadir setelah ada penganiayaan kekristenan kan. Dia ini kan rasul yang diangkat oleh Ananias. Ananias mengangkat dia ketika dia dalam perjalanan ke Damsik. Dia itu kan mengalami namanya perjumpaan dengan Yesus karena dia kan ingin membunuh para pengikut Yesus ya. Jadi setelah dia bertobat dia baru rasul. Dia kan dulu orang Yahudi, dia dulu kan ahli Taurat dulu si Rasul Paulus ini. Tapi dia orang intelektual karena dia kan sekolah. Bukannya dulu Saulus itu penjahat, suka aniaya orang. Dan namanya dulu Saulus, dia penjahat, penganiaya orang Kristen. Dia kan bertobat setelah dia mengalami kebutaan. Nah, dia di penjara. Setelah di penjara kan dia akhirnya dihukum mati kan. Makanya tulisan-tulisan Paulus itu semua ketika di penjara itu, makanya kadang orang bertanya kenapa tulisan Rasul Paulus banyak di Alkitab kan. Kalau orang kan bertanya kenapa? Karena Rasul Paulus selama di penjara dia menulis kepada jemaat di Tesalonika. Jadi tulisan-tulisan Paulus ini yang berkembang karena ada manuskripnya gitu kan. Karena itulah banyak tulisan Paulus di Alkitab. Itu sebabnya. Lebih dominan mana? Ajaran Paulus yang diikuti Kristen atau ajaran Yesus? Lebih dominan ajaran mana? Sebenarnya gini Pak kan. Yesus Kristus ini kan khotbahnya kan kalau di dalam Alkitab kan paling berapa pasal itu? Dari pasal 5 ke pasal paling berapa pasal? Sedikit lah khotbahnya. Khotbah di bukit itulah khotbahnya. Mengapa tulisan si Rasul Paulus lebih banyak saya katakan karena dia di penjara itulah dia menulis. Jadi ada manuskripnya, ada tulisan aslinya yang diikuti oleh Kristen. Kalau dominan Rasul Paulus juga kan meneruskan pengajaran Yesus. Cuman ya kan tulisan-tulisan Yesus tidak menulis, dia berkhotbah kemudian ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan. Bedanya dengan Paulus, dia itu setelah dia buka jemaat, dia di penjara, kemudian dia menulis suratannya itulah yang dikirim dia sehingga ada bukti aslinya, ada manuskrip. Itulah yang disimpan oleh orang Vatikan, orang Katolik, tulisan-tulisan Paulus itu. Kalau dominan bukan masalah dominannya, cuman kan gini, Paulus itu memang dominan di dalam tulisannya, cuman pengaruhnya ya jelas pengaruh Yesus yang lebih banyak kepada orang Kristen gitu, walaupun tulisannya hanya sedikit gitu. Artinya lebih banyak hari Minggu daripada Sabat. Sebenarnya gini, makanya kita kalau kita berani jujur kan, sebenarnya kan ini hari Minggu ini kan keputusan daripada Claudius Agung ini waktu pemerintahan Romawi. Makanya sebenarnya orang Kristen yang berapologeti itu sebenarnya buta tentang sejarah gereja, tentang firman Tuhan, buta. Si Edis, si anak Batak, si Mikana, siapa lagi?
Tidak ada sebenarnya, jujurlah saya bukannya merasa paling hebat. Semua apologet-apologet itu dangkal ya sebenarnya pemikiran mereka. Mereka comot-comot Alkitab ini itu nggak ada. Makanya kita berani masuk supaya kita meluruskan bahwa pengajaran mereka, pengajaran Edis, si anak Batak, si Bom-Bom, si apa lagi, itu tidak mewakili iman Kristen. Jangan ya, makanya jangan sakit hati kawan-kawan Muslim, ya kan? Mereka itu bukan mewakili iman Kristen. Tidak ada pengajaran Kristen demikian. Jadi masalah hari Minggu itu mengapa jika hari Minggu kan gini? Pada masa pemerintahan Claudius Agung kan ada pemerintah resmi karena dulu kan teokrasi. Teokrasi itu artinya perintah langsung dari Tuhan. Karena dulu itu para paus itu, para pastor itu punya pengaruh di kerajaan Romawi. Mereka juga yang memponis orang kalau hukum mati kayak macam si Galilea itu kan ketika tidak ada dituliskan di Alkitab bahwa bumi bulat. Nah, ketika itu pastor membantah, kamu sudah melawan firman Tuhan katanya. Makanya Galileo kan dihukum mati akhirnya karena dianggap mereka dia itu melawan kekaisaran. Ya itu jadi mengapa jadi ke hari Minggu? Karena waktu itu ada keputusan Edith Milano. Juga diputus Milano dan juga daripada Claudius Agung semua orang yang tadi ngomong gini bang, yang tadi gini loh katanya nih, gua dengar dari bawah rahim Maria itu hanya dipinjam, Yesus hanya numpang. Iya, numpang. Jadi jangan karena gara-gara supaya menang debat punya idealisme masing-masing, Maria itu dicap sebagai Tuhan juga enggak sebagai jangan. Tetap kita Maria itu kan hanya hamba. Makanya dia kan terpujilah engkau hamba katanya kan ketika datang malaikat kepada Maria, ya kan? Kan dia kan hamba, artinya alat gitu. Jadi Maria bukan Tuhan. Tapi dia bilang tadi Maria melahirkan Tuhan. Nah gini, yang dilahirkan Maria itulah namanya dia melahirkan kemanusiaan Yesus dari Maria. Kalau itu memang sudah jauh konsep teologianya, sudah jauh kalau kita bahas itu memang kalau banyak nanti salah tafsir jadinya kan. Jadi yang pasti memang Yesus lahir dari rahim Maria, tapi kandungan yang dari rahim Maria itu bukan hasil daripada biologis, tapi karena seperti kita bahas tadi dititipkan, ya kan Roh Kudus menitipkan di rahim Maria bini ilahi tadi yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi yang jelasnya gini tadi kan aku cuma mendengar masalah kebetulan ini hari Minggu kan kita lagi persiapan ibadah kan, jadi nggak semua saya dengar. Aku tadi saya bantah ketika dia ngotot masalah Minggu itu adalah Sabat itu Minggu, bukan. Sabat itu kan Sabato dari bahasa Yunani itu hari Sabtu. Makanya orang Advent itu kan, Advent ini kan sama orang Mesianik itu contohnya Simikana, mereka itu ibadah pada hari Sabtu. Mengapa mereka ibadah Sabtu? Karena mereka memakai Alkitab bahasa Ibrani. Dan kemudian Advent ini kan masih tunggu kedatangan Yesus Kristus, sehingga mereka itu beribadah. Yang mana yang benar, Sabtu apa Minggu nih? Yang benar yang mana? Hari ini hari salah ya. Kalau hari Minggu hari salah ke gereja ya. Nggak salah. Jadi gini, baguslah kalau ada pertanyaan orang Bapak, mengapa hari Minggu akhirnya? Karena ini kan tradisi yang turun-temurun pada masa pemerintahan Claudius Agung. Kekaisaran Romawi itu kan sudah menjajah banyak daerah. Ada keputusan pada saat itu supaya hari Minggu adalah hari ibadah. Kemudian setelah itu kan orang Belanda, orang Portugis datang menjajah ke Indonesia, ya kan? Ada orang Portugis kan ketika di Ambon, di Maluku kan sudah memakai bahasa Domingos. Domingos artinya hari Minggu. Disitulah hari ibadah. Jadi dari bahasa Portugisnya yang kita ikuti kan sekarang ini termasuk tradisi. Nah, kemudian kalau kita pergi ke Alkitabnya, mengapa hari Minggu juga jadi hari ibadah? Karena Yesus bangkit hari ketiga setelah kematiannya. Jadi yang mempopulerkan hari Minggu itu Yesus atau bapak-bapak gereja? Yang mempopulerkan itu siapa? Yang mempopulerkan itu ya Kekaisaran Romawi yang menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah pertama Kekaisaran Romawi melalui Kaisar Claudius Agung. Oh, jadi orang yang berhari Minggu itu mengikuti Kaisar Romawi gitu, bukan mengikuti Yesus. Gini bro, gini. Ya.
kekristenan itu tidak artinya bukan karena tradisi, ya, karena ada juga yang ibadah di hari Sabtu, Mesianik sama Advent itu ibadah hari Sabtu. Nah, karismatik Protestan, karena Protestan itu kan mengikuti ajaran Martin Luther yang datang dari Jerman, kemudian orang Katolik juga dulunya yang banyak orang Portugis kan membawa ibadahnya dulu pada hari Minggu. Jadi tidak masalah karena hari Oh ya, jadi kesimpulannya kalau hari Sabat ikut Yesus, kalau hari Minggu ikut Portugis gitu ya. Bukan, ini pun abolok. Gak kau orang serius Coba diulang kau? deh, coba. Udah ada diulang kau. Orang serius kau, main-main pula kau. Gak ada etika kau. Ini hari Minggu. Tadi, begitu penjelasan Burak tadi. Tadi kau yang ngomong gitu loh. Kok jadi pergi dia? Dia sendiri yang ngomong ya teman-teman ya?